disampaikan, dibatasi orang masuk keluar sih. Alhamdulillah. Kenapa Nur mau mulai ya? Iya, alhamdulillah sudah bisa live di Facebook Sekolah Membine. Silakan teman-teman bisa lihat juga dan sebarkan juga ke teman-teman yang lain. Kalaupun mereka belum bisa bergabung karena keterbatasan untuk mengakses via Zoom, bisa langsung menonton live streamingnya dan memberikan pertanyaan juga langsung ke live streaming Sekolah Membine. Oke, kawan-kawan semua, karena ini sudah pukul 20.47 waktu Indonesia Tengah dan di Bandung sudah mau hampir jam 8 ya, Teh. Nah, kita akan memulai saja dulu. Nah, di sini sudah ada kurang lebih 12 orang yang telah bergabung. Sebelum kita memulai, mungkin saya ingin memberitahukan dulu, ini yang paling dasar ketika teman-teman bergabung di Zoom. Ketika tidak sedang berbicara, mohon untuk di-mute atau dinonaktifkan speakernya, dan kalaupun tidak ingin dilihat gerak-geriknya, bisa videonya dinonaktifkan, dan ketika selesai bicara, selalu katakan over, supaya bisa langsung ditanggapi oleh teman-teman yang lain, dan ketika ada pertanyaan, silakan raise hand di sudut, kalau pakai HP di sudut kanan bawah. Nah, teman-teman, itu saja sekilas tentang penggunaan dari Zoom. Dan kemudian teman-teman yang di dalam proses diskusi ini mau ingin bertanya, memberikan perspektifnya, memberikan tanggapan, masukannya, silakan langsung dituliskan di dalam kolom chatnya. Nanti akan saya bacakan selaku moderator. Dan pertama-tama dan yang paling utama, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Teteh Nenden yang sudah berkenan untuk bergabung. Terima kasih banyak, Teh. Jadi Teteh Nenden ini saya kenal awal ketika saya belajar di Bandung. Waktu itu mengikuti training of facilitator board game for peace. Tapi waktu itu sepertinya saya tidak ketemu dengan Teteh, hanya ketemu dengan suaminya Teteh. Waktu itu ketemu dengan suaminya Teteh. Dan kemudian akhirnya Teteh berkesempatan kami undang di kegiatan waktu itu di Palu, board game for peace di Palu, dan mulai dari situ kenal sama Teteh dan sangat luar biasa pemahamannya soal parenting, soal pernikahan, karena beliau ini selain paham teori, dia juga sudah mempraktikkan di dalam keluarga. Nah, banyak juga kita sering curhat-curhat sama Teteh, masalah apapun silakan curhat ke Teteh. Teteh ini bisa jadi apa ya, kalau kami bilang semacam psikolog lah bagi kami teman-teman AOP. Nah, kemudian pembicara kita yang kedua ada Kak Wulan Trisha. Kak Wulan ini sekarang insya Allah akan menjadi ibu-ibu, hampir bilang mama muda, akan menjadi ibu sebentar lagi, insya Allah anak perempuan, dan beliau juga ini sebelumnya banyak aktif terlibat di dalam organisasi-organisasi pergerakan di Norma Rae, kalau bisa kami bilang juga sebagai aktivis perempuan yang sekarang ini banyak berkecimpung dan banyak mendampingi kelompok-kelompok perempuan, marginal, kelompok rentan. Nah, sekarang dipercayakan menjadi program manajer untuk program bersama Yapika Action Aid. Dan pembicara kita yang ketiga yang tak kalah luar biasa juga, ada teman saya, Viani Rizky, alumni S1 Psikolog. Walaupun belum menjadi psikolog, tapi beliau ini cukup sangat punya banyak sekali pengalaman ketika dia mendampingi korban-korban, entah itu korban-korban kasus dari GBV ya, gender based violence yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Sekolah Membine. Dia menjadi PO protection dan banyak juga berkecimpung dengan urusan-urusan perempuan. Itu saja perkenalan singkat tentang pembicara kita. Akan sangat banyak yang bisa kita ambil dari diskusi kita malam hari ini. Jadi kita santai-santai saja karena tema yang kita angkat juga ini cukup kalau dibilang soal drakor ya teman-teman sangat menikmati prosesnya. Tapi kemudian kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, saya harap ini menjadi salah satu nilai plus atau kalau saya bilang sesuatu yang berbeda ketika teman-teman menonton film atau drama-drama yang lain, walaupun bukan drama Korea. Nah, kenapa kemudian saya tertarik untuk
buat semacam kajian. Sebelumnya saya sudah pernah melihat Teh Nenden ini sering sekali membawa kajian-kajian drakor. Nah, nilai-nilai yang disampaikan itu dengan perspektif Teteh sebagai orang yang kemudian banyak berkecimpung dengan urusan-urusan perdamaian. Teteh juga mendirikan sekolah rekonsiliasi Indonesia, dan mungkin Teteh bisa juga sharing soal bagaimana pengalamannya ketika, mohon maaf Teteh menjadi korban penyintas perceraian kedua orang tuanya, menjadi korban bullying, sampai akhirnya Teteh bangkit, memaafkan dirinya sendiri, dan kemudian mendirikan sekolah. Bagi saya itu hal dan pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa teman-teman gali. Nah, Teteh ini sebelumnya ini, kalau kita flashback kembali, banyak sebenarnya menuai kontroversi ketika saya mengangkat tema ini di kalangan teman-teman aktivis perempuan. Katanya, kenapa tidak ada tema yang lain? Apakah hanya fokus ke drakornya saja? Nah, mungkin ini juga bisa diluruskan kembali ya, kalau sebenarnya teman-teman bukan hanya fokus ke drakornya, tapi nilai-nilai tentang bagaimana psikologi anak ketika dia menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, dia kemudian menjadi korban bullying di sekolahnya. Ada juga perempuan yang harus mandiri, jadi ketika situasi terburuk pun menimpanya, dia mampu bisa bangkit dalam hal apapun. Nah, itu yang ingin sebenarnya kita bagi di sini. Pendekatannya adalah melalui drakor, karena segmentasi penonton drakor ini dari anak-anak sampai orang tua ini sangat luar biasa. Jadi model pendekatan kita mengedukasinya juga, kalau mulai dari drakor dan juga kita bisa mendiskusikannya, itu saya pikir luar biasa baik, karena secara eksplisit tidak digambarkan nilai-nilai yang ada di dalam film atau drama Korea tersebut. Nah, diharapkan dituntas untuk dibahas pada malam hari ini. Nah, teman-teman, itu saja dari saya. Saya akan memulai, tetapi saya ingin masing-masing pembicara memberikan opening statement-nya atau statement pembuka, pernyataan pembuka, masing-masing 5 menit terkait masing-masing dari sudut pandang setiap narasumber kita. Yang pertama mungkin saya bisa kasih kesempatan kepada Kaulan untuk melihat situasi atau hal yang bisa kita petik, kita ambil dari sudut pandang perspektif gender, kesetaraan gender di dalam film atau drama tersebut. Saya persilakan Kaulan, 5 menit ya Kak, silakan. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Nur, nanti tolong diingatkan kalau sudah 5 menit. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Pertama-tama saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Nur yang sudah mungkin memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu entah pembicara ataupun apa itu namanya dalam aktivitas kali ini. Nah, teman-teman, saya sebenarnya bukan tipe orang yang mencintai atau terbiasa menonton film drama Korea, tapi saya langsung tertarik ketika menonton film ini, karena saya lihat ini ramai sekali, kemudian juga sebenarnya ini bagian dari menghilangkan kejenuhan ketika diam di rumah aja. Nah, teman-teman, saya menonton dari episode 1 sampai dengan episode yang ke-16, di episode terakhir. Setiap hari, setiap pagi saya, setelah malam tayang, pagi pasti saya langsung nonton. Sebenarnya ada poin-poin menarik yang kemudian bisa saya ambil di dalam kehidupan saya, dan kemudian ini menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan saya dan ingin saya share ke kawan-kawan. Nah, kenapa ini menjadi menarik dan saya pun menawarkan diri ke Nur? Karena bagi saya, melihat beberapa penikmat film drama Korea terkait film ini di media sosial, banyak yang kemudian menjadi tidak sepakat dengan mungkin di akhir episode begitu. Kenapa? Karena poin pertama, banyak yang menginginkan film-film itu seperti film-film yang ada di Indosiar begitu. Kemudian mereka kecewa dengan akhir ending film. Kemudian mereka tidak sepakat dengan jalan cerita di akhir film. Nah, tapi kemudian saya pribadi yang menonton dari episode 1 sampai episode pertama, sebenarnya cukup puas begitu ketika menikmati film ini.
dari segi bagaimana saya memahami soal perspektif atau yang saya pahami. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan 2 poin penting dari nilai yang saya ambil dari film ini. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita kemudian mengenal cinta tanpa kekerasan. Iya, karena saya pikir kalau saya melihat film ini dia menunjukkan 2 segi kekerasan yang kemudian terlihat. Yang pertama dari segi kekerasan fisik, itu terlihat bagaimana ketika, saya lupa itu di episode berapa, dalam hubungan keluarga, ada KDRT di dalam, kemudian dalam sebut namanya siapa. Jadi sebenarnya ada 2 hubungan, saya melihat ada 2 hubungan yang ditampilkan dalam nah, 2 hubungan ini relasi kekerasan yang ada di dalam. Dari relasi kekerasan fisik, itu jelas kelihatan ada KDRT di dalam ketika siapa ini, si Taeho memukul Sunwoo, dan kemudian di relasi pacaran antara Min Hyun Seo dan Park In Kyu. Nah, yang kedua, ada juga yang menarik, mungkin yang kemudian penonton tidak melihat hal itu, adalah hubungan suami istri tetangga dari si siapa ini, si Sunwoo, siapa ini, Go Yerim, di episode 16 itu, saya tertarik ketika akhirnya dia memilih untuk pada akhirnya meninggalkan suaminya. Kenapa? Dia merasa bahwa hubungan suami istri atau hubungan dalam keluarganya sudah tidak lagi nyaman, karena si istri merasa suaminya tidak akan bebas ketika hidup dengan dia, karena si istrinya ini kemudian dia percaya bahwa setiap hari dia akan mencurigai si suami, dia setiap hari akan menguntit si suami melalui handphone, sehingga dia bilang hubungan kita ini sudah tidak normal. Silahkan kau kembali dengan kehidupanmu, saya akan kembali dengan kehidupanku, walaupun saya mencintai kau. Jadi saya memahami bahwa ada 2 segi kekerasan yang jelas dipertontonkan dari film itu dalam kita menjalani sebuah hubungan jelas tanpa kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu yang kemudian ditampilkan dalam skema keluarga yang dibangun oleh si tetangganya Sunwoo. Ketika dia memilih untuk si perempuan memilih untuk meninggalkan suaminya karena dia bilang hubungan kita ini sudah tidak nyaman. Betul saya kau tidak pukul, betul saya kau tidak apa-apakan, tapi kemudian saya merasa saya akan menguntit kau, saya akan mencurigai kau setiap hari dan kau tidak akan nyaman untuk tinggal dengan saya lagi. Nah, itu poin pertama. Nah, kemudian teman-teman, poin kedua adalah saya melihat bagaimana kemudian harusnya dalam dalam sebuah hubungan keluarga ada akses ekonomi yang kemudian ini harus menjadi penting, yang harus dimiliki oleh sepasang mungkin satu pasang suami istri begitu, di mana soal akses terhadap ekonomi. Nah, di dalam film ini saya melihat satu tontonan yang kemudian memperlihatkan keseimbangan akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki, sehingga kemudian ada banyak peluang atau mungkin ada banyak perspektif yang berbeda begitu ketika penonton menerima atau menonton film ini. Nah, dari segi mungkin dari pemeran utama itu jelas bagaimana Taeho dan Sunwoo ini, si Sunwoo yang memiliki pekerjaan, kemudian Taeho juga memiliki pekerjaan, dan ketika mereka mengalami sebuah problem dalam rumah tangga, saya pikir karena si perempuan dalam keluarga memiliki akses ekonomi, dia akan punya posisi tawar begitu. Dia akan punya posisi tawar dalam sebuah hubungan yang dia bangun di dalam keluarga. Begitupun dengan pasangan, menurutku pasangan dalam hubungan pacaran, relasi
di relationship. Nah, kenapa di situasi ini juga tidak bisa kita melepaskan budaya patriarki begitu yang kemudian sangat eksis terkait urusan domestik, yang kemudian ini menjadi ranah perempuan. Nah, makanya kemudian kenapa poin penting yang ingin saya jelaskan, ada manajemen internal keluarga perempuan yang kemudian itu paling dimengerti perempuan. Nah, di film ini juga kawan-kawan, ada peran yang setiap hari itu selalu kita diskusikan ketika kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan. Walaupun Sunwo ini kemudian dalam figur Tae-oh dan Sunwo dalam keluarga mereka dua-duanya adalah pekerja publik, namun kemudian film ini tetap mempertontonkan bahwa memang perempuan itu hanya ganda. Bagaimana kita melihat bahwa tidak ada tidak ada komunikasi yang seimbang. Kalau saya melihat tidak ada komunikasi yang seimbang. Bayangkan Sanwo yang sebagai dokter, kemudian dia harus pulang mengurusi anaknya, dia harus bangun lebih pagi untuk mengurusi keluarganya, makanan anaknya, makanan suaminya, membersihkan rumah, lalu dia harus berangkat kerja ke rumah sakit. Dan ya seperti biasa dalam kehidupan relasi manusia, ini peran ganda yang sangat jelas yang kemudian dialami oleh seorang perempuan dalam keluarga. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang perempuan itu penting memiliki akses ekonomi dalam keluarga? Karena ketika perempuan akses ekonominya itu dimatikan dalam keluarga, akan berdampak pada kehidupan keluarganya. Karena sebenarnya perempuan itu dia adalah orang yang paling paham dengan kebutuhan anaknya, perempuan itu adalah orang yang paling paham dengan kebutuhan domestiknya, dan perempuan itu adalah orang yang paling paham dengan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. Nah, sehingga ketika memang perempuan dimatikan akses ekonominya, dia tidak akan memiliki kontribusi dan tidak akan memiliki solusi atas persoalan yang dia alami. Ini menarik. Saya sangat tertarik sebenarnya dengan pribadi si Sunwo yang dengan kalau saya lihat dia orangnya dingin, tapi kemudian dia memperlihatkan seorang perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki banyak strategi, dan kemudian dia perempuan yang perempuan yang kemudian memiliki akses ekonomi dalam keluarga, sehingga kemudian dia bisa begitu menjadi perempuan yang kalau saya melihat ya seperti ini perempuan begitu. Nah, itu dari perspektif saya, teman-teman. Nah, sayangnya dalam akses ekonomi dan konteks politik ekonomi kita saat ini memang perempuan itu dibatasi dalam keluarga. Nah, ini ketika kita menarik benang kusutnya, beberapa kasus mungkin juga yang ditangani oleh teman-teman ketika kita lepas bicara soal film ini, beberapa persoalan memang Teh dan kawan-kawan yang didampingi oleh kawan-kawan, terutama kasus-kasus KDRT, memang salah satu yang menjadi penunjang dalam kasus-kasus KDRT adalah ketika perempuan tidak memiliki akses ekonomi di dalam keluarga. Apalagi ketika mungkin kami saat ini bekerja untuk penyintas bencana yang ada di Kota Palu, banyak sekali kasus-kasus KDRT yang kemudian kami dampingi di Huntara. Itu menarik karena ketika suami kehilangan pekerjaan dan si istri yang memang dari awalnya dia tidak bekerja, kemudian ini menjadi seperti kerentanan yang setiap hari akan dialami untuk mendapatkan kasus kekerasan. Dan akhirnya kita memiliki banyak ibu-ibu yang menjadi survivor karena kita terus mendampingi, kita terus menemani, dan kita sama-sama belajar kemudian seperti apa melawan proses kekerasan terhadap perempuan itu. Mungkin saya pribadi memang baru menikah 2 bulan yang lalu, Teh dan kawan-kawan, tetapi karena pengalaman ini dengan kawan-kawan dalam proses pendampingan kasus kekerasan, kita banyak belajar soal seperti apa yang harusnya dibangun dalam keluarga, seperti apa yang harusnya menjadi poin penting ketika kita menjadi perempuan dan ketika kita menjadi istri. Membangun keseimbangan atau nilai-nilai apa yang penting yang harusnya kita pahami dulu baru kita menikah. Karena saya pun pengalaman
ketika kita menikah itu kita sudah harus punya konsep kesetaraan yang sama. Kita sudah harus bisa bangun komunikasi dengan pasangan kita, mulai dari kita mendidik anak nantinya, mulai dari waktu kita bekerja nantinya, karena memang iya beberapa ini mungkin kejadian yang mungkin dialami oleh semua teman-teman pendamping ya, support atas kasus kekerasan itu adalah persoalan ekonomi. Nah, kenapa kemudian film ini menjadi menarik saya lihat karena di sini memperlihatkan rata-rata semua perempuan itu mereka memiliki akses ekonomi sehingga mereka mau untuk maju berperang. Nah, harapannya adalah kita sebagai penonton yang ada di Indonesia dan mungkin di seluruh negara bisa memilih bisa menarik nilai-nilai penting dari sebuah film yang setiap hari kita nikmati. Nah, salah satu terakhir mungkin kata-kata penutup juga ini soal stereotip ya. Ini soal stereotip terhadap perempuan yang juga dibangun dalam film ini yang dialami oleh si Da Kyung. Ya, saya juga tertarik kenapa sih film ini menjadi menarik? Mungkin karena istilah dalam tanda kutip pelakor yang sering kita stigma itu terhadap perempuan ini menjadi satu landasan berpikir masyarakat yang hidup dalam lingkaran patriarki atau sistem yang mengutamakan laki. Nah, namun akhirnya dalam film ini menjelaskan bahwa semua perempuan itu punya kesempatan, walaupun kemudian kita sudah pernah jatuh ataupun kita sudah pernah mengalami satu kegagalan dalam kehidupan. Semua manusia punya kesempatan untuk bangkit. Si Da Kyung yang kemudian kemarin dia menyia-nyiakan waktunya, waktu masa mudanya, dia dari keluarga yang cukup mapan, dia punya kesempatan untuk sekolah, namun kemudian itu dia sia-siakan hanya karena sebuah angan-angan soal kehidupan percintaan yang ini kadang merasuki kalau saya pahami merasuki kelompok-kelompok anak-anak muda milenial begitu yang menginginkan sebuah kehidupan romantisme percintaan yang akhirnya menurutku ya ini adalah sebuah kegagalan dalam produk patriarki. Namun kemudian Da Kyung memilih untuk saya meninggalkan suamiku, saya harus kembali sekolah, saya harus kembali belajar dan akhirnya dia memilih untuk kayaknya di sesi film terakhir dia melanjutkan sekolahnya begitu. Jadi memang penting ketika kita memilih untuk menjadi seorang, kalau istilahku menjadi seorang perempuan merdeka, kita sudah harus punya konsep, kita harus sudah punya pembelajaran atau pemahaman tentang kesetaraan mulai dari masa yang paling kecil. Karena saya pribadi belajar soal kesetaraan, belajar soal gender itu ketika masuk kuliah dan kemudian beraktivitas dengan kawan-kawan di gerakan, kemudian terlibat dengan kawan-kawan di Sekolah Membine yang kemudian memberikan kesempatan untuk kami belajar terutama dalam proses mungkin pendampingan kawan-kawan atau teman-teman penyintas kasus-kasus kekerasan GBV. Oke, terima kasih Nur. Thank you kawan-kawan sudah lewat 5 menit. Thank you ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Ulan yang sudah berbagi pandangannya. Cukup panjang ya untuk sebuah opening statement, tapi tidak masalah karena sangat insightful. Walaupun sebenarnya saya ingin tahan dulu, jangan dikeluarkan semua karena pasti teman-teman lain ini supaya buat teman-teman lain lebih tertarik lagi untuk bertanya setelah ini. Nah, teman-teman yang lain kita skip dulu untuk di sesi Kaulan. Silakan teman-teman menyiapkan pertanyaan dan jika ingin bertanya, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom chat supaya teman-teman yang lain juga punya kebagian, pertanyaannya bisa dijawab. Nah, kita ke pemateri kita, narasumber kita yang kedua, yaitu Viani, untuk berbagi pandangannya seputar psikologi. Entah psikologi anak, psikologi si suami, ya psikologi si istrinya, maupun beberapa aktor yang bisa Viani lihat ini dalam film drakor tersebut. Silakan Viani, saya berikan kesempatan 5 menit di awal, silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya singkat saja. Kalau saya melihat dari sisi si anak, bagaimana kemudian pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tuanya dari sebelum dan sesudah mereka bercerai. Nah, terlihat memang bahwa
si anak ini dia lebih dekat dengan ayahnya. Meskipun memang dia kesehariannya lebih sering bersama ibunya, tapi beberapa waktu dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya. Terlihat bahwa dia sangat membutuhkan sosok ayahnya. Kemudian pasca orang tuanya bercerai, si anak ini kan kemudian menjadi bingung. Dia harus menyesuaikan diri lagi, apalagi dia kemudian diajak untuk tinggal bersama istri baru dari si ayahnya ini. Dia harus beradaptasi sampai akhirnya dia kemarin itu sempat ketangkap mencuri beberapa barang. Sebenarnya tidak dijelaskan secara spesifik penyakit, bukan penyakit ya, gangguan yang diidap oleh si anak ini. Cuman tersirat kalau dia mengidap kleptomania atau mengambil barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan uang, tapi sebenarnya itu si anak itu merasa tidak nyaman sebenarnya untuk mengambil barang tersebut, tapi itu ada dorongan, entah itu mungkin sebagai salah satu cara dia untuk menarik perhatian dari orang tuanya, ataupun saya tidak begitu mendalami sebenarnya kemarin bagian dari si anak ini. Cuman itu yang saya lihat. Kemudian bagaimana anak ini masih remaja, dia masih membutuhkan pola asuh yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kehangatan dari kedua orang tuanya, tapi tidak didapatkan. Hingga satu saat dia melihat si orang tuanya ini kembali berhubungan, dan di situ dia merasa bingung bagaimana sebenarnya interaksi orang dewasa ini. Apakah mereka saling menyakiti, kemudian berpisah, tapi kemudian mereka berhubungan kembali. Nah, itu yang saya lihat bahwa si anak ini mengalami kebingungan terkait dengan hubungan atau interaksi antara ayah dan ibunya. Meskipun sebenarnya dia sebenarnya terbesit bahwa dia sangat menginginkan kedua orang tuanya ini bersatu, tapi lagi-lagi karena dia tidak mendapatkan pemahaman, kemudian tidak ada pendekatan pola komunikasi yang baik, pola asuhnya juga kemudian jadi berubah, sehingga si anak ini tidak begitu memahami apa yang sebenarnya sedang dialami. Seperti itu. Dan karena si anak ini tinggal sama ibu tirinya, nah ibu tirinya ini juga terlihat ada baik hanya karena ada maunya sebenarnya. Akhirnya itu tidak ada pendekatan atau tidak ada kelekatan secara emosional antara si ibu sambungnya ini dengan si anaknya. Makanya ada beberapa kenakalan remaja kemudian yang akhirnya dilakukan oleh si anaknya, seperti mencuri, kemudian akhirnya dia lebih sering murung, lebih sering mengurung diri di kamar, terlibat perkelahian dengan temannya, seperti itu. Nah, mungkin Nur, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk di pembuka ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Viani yang sudah berbagi pandangannya. Singkat tapi cukup padat dan sangat jelas. Dan selanjutnya kita ke pembicara kita yang ketiga, ada Teh Nenden selaku founder Sekolah Rekonsiliasi Indonesia yang akan berbagi sudut pandang dari sistem keluarganya. Silakan Teteh. Oke, terima kasih Nur. Ini saya mau ngomong, suami saya ngetawain tahu di depan saya. Ya Allah. Dia lagi promoin di Facebook. Terima kasih teman-teman, ada Kak Ulan, Kak Viani yang sudah memaparkan pandangan, kalau kata Nur, pandangan tentang kajian drama Korea yang berjudul. Dari awal, saya tuh sebenarnya dari posternya kan, karena saya penggiat drama Korea, kayak Bapak Rahmat nih, ada di sini. Bapak Rahmat adalah kiai drama Korea Indonesia, gitu, dan saya followernya. Tidak tertarik karena sangat memperlihatkan poster-posternya itu sangat vulgar, jadi buat saya tidak perlu saya tonton gitu. Tapi kemudian saya mengikuti, ternyata ada banyak reaksi dari masyarakat sangat menyudutkan pelakor.
yang di situ sampai orang-orang Indonesia ngasih komentar ke Instagramnya Daphne, nama aslinya saya nggak tahu, sampai dikata-katain gitu si pelakor dalam drama ini gitu, dan itu membuat saya sangat geli gitu. Kenapa geli? Jadi kadang masyarakat itu nggak bisa membedakan mana ini adalah sebuah drama, sebuah film atau acting, mana kehidupan nyata gitu, dan ini sangat menarik. Nah, ini kemudian membuat saya merasa gelisah karena saya tidak bisa diam ketika ada sebuah pergerakan dan ini mengajak atau mengundang pergerakan massa yang menjadi banyak. Saya sangat khawatir ketika orang memiliki persepsi tentang suatu hal dan menurut saya ini tidak benar. Maka di situ saya akan hadir mencoba memberikan opini menurut saya gitu. Yang menurut saya yakini adalah sebuah kebenaran gitu. Makanya akhirnya saya tonton, kemudian saya amati naskahnya, skripnya, dialognya sangat menarik, dan kemudian pada akhirnya saya memutuskan untuk menonton ini. Highlight-nya dari episode 1 sampai episode berapa gitu saya mengkajinya dan udah ada di Instagram saya, tapi setelah episode berapa ya? 13, 14, 15, 16 itu udah wah ini udah kesininya itu 4 episode terakhir itu udah dari pandangan saya udah nggak klimaks gitu, karena itu hanya cerita yang ditambah-tambahin supaya episodenya lengkap jadi 16, kemudian supaya ratingnya juga makin meningkat. Nah, episode 1 sampai episode 13, 14, episode 12 saya sudah menangkap ini drama Korea mau ngasih pesan apa. Karena hampir setiap drama Korea itu saya mengkajinya. Ada beberapa yang saya tuliskan, tapi ada beberapa juga yang tidak saya tuliskan, hanya didiskusikan di kelas-kelas saya gitu. Judulnya adalah Fatherless. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar tentang istilah fatherless. Dan fatherless ini adalah sebuah akar masalah yang sangat penting, dan ini sudah terjadi di masyarakat kita yang efeknya sangat luar biasa. Efek apa yang terjadi di drama ini? Judulnya satu, karena fatherless, kekurangan figur seorang ayah. Tadi Nur udah mention bahwa saya juga aktif di kegiatan perdamaian. Teman saya Nur Huda Ismail kemudian mengkaji, meneliti kenapa orang-orang atau anak-anak muda remaja di Indonesia sangat gampang untuk ikut pada aliran atau gerakan radikalisme. Dari penelitian itu sangat mencengangkan, dan buktinya adalah kenapa? Karena fatherless ini, kekurangan figur ayah. Nah, di drama Korea ini juga kenapa kemudian jadi viral? Satu, karena adanya pandemi, semua orang di rumah, dan salah satu hal yang bisa dilakukan dipantengin dan menjadi sebuah kerutinan yang bisa killing time dan juga membangkitkan hormon-hormon kebahagiaan dan sensasinya luar biasa adalah drama Korea. Makanya banyak banget newbie-newbie yang kemudian menonton atau menikmati drama Korea gitu, dan jatuhnya ke drama ini gitu. Tidak apa-apa, dan saya semakin yakin bahwa saya harus memberikan kajian perspektifnya dari sistem keluarga. Secara saya founder Sekolah Rekonsiliasi, saya juga akan menyampaikan pandangan dari sisi sistem keluarga. Di sini saya mengangkat ada 1, 2, 3, 4 tokoh yang menurut saya sangat menarik untuk saya kaji. Minum dulu ya. Yang pertama, Tae-ho. Semua menghujatnya. Tapi di episode pertama itu, episode pertama kedua sudah dijelaskan sama ibunya bahwa dia fatherless dari awal. Ayahnya pergi, kemudian ditinggalkan, dibesarkan oleh ibu tunggal. Dan ibunya bilang bahwa anaknya harus dimaafkan. Gitu. Dia bilang sama ibu dokter bahwa semua orang melakukan kesalahan dan dia harus dimaafkan. Sepanjang hidupnya sudah menderita, maka jangan biarkan anak saya juga menderita. Sebagai ibu, pasti itulah yang akan dilakukan seorang ibu. Seorang istri tidak mudah untuk menerima suaminya yang selingkuh. Gitu. Dari awal ibunya sudah ngasih clue sebetulnya, tolong dimaafkan. Gitu. Tapi itu kemudian yang namanya dikhianati tidak mudah untuk diterima,
Tapi ada loss control juga sih sebetulnya dari saya, dari ibu dokternya, karena dia tidak bisa mengendalikan juga diri dan tidak betul-betul bisa berefleksi. Yang menurut saya refleksi ini sangat penting. Saya tidak melihat adegan atau pesan di sana di mana semua orang bisa berefleksi dari semua konflik ini apa yang harus dilakukan. Nggak ada. Lakukan aksi-aksi hanya karena ngikutin feeling mereka. Tidak ada yang berefleksi dari kejadian, memikirkan, kemudian tidak ada juga yang mention Tuhan di selama panjang drama ini. Biasanya ada beberapa drama Korea juga yang masih mention agama, yang masih mention Tuhan. Sepanjang drama Korea ini saya tidak melihat seorang pun yang mention tentang Tuhan gitu. Nah, ini yang saya juga sangat menarik. Nah, istrinya juga kan ibu orang tua ayahnya juga selingkuh, kemudian ketahuan sama ibunya, kemudian mereka berdua menabrakkan diri gitu. Dan ibu dokter tumbuh secara mandiri sendirian, makanya dia sangat mandiri, sangat kuat, sangat strong gitu. Kuat secara fisik, strong secara pemikiran, daya tahan dia untuk menangani kemalangan sangat mumpuni gitu, sehingga dia sampai di puncak karirnya sebagai ketua asosiasi dokter di sana dan sukses gitu. Ini juga yang membuat pernikahan Taeho dan Sunwo juga seperti tidak betul-betul menikmati pernikahannya. Karena mereka datang, mereka menikah dengan luka masing-masing dan mereka sama sekali belum move on. Sampai pada episode 15, mereka betul-betul tidak hidup pada saat itu, tidak ada di present. Mereka semua hidup dari situasi masa lalu. Nggak ada satupun yang move on. Taeho dia kemudian lebih banyak tinggal di rumah mendampingi anaknya karena dia merasa dirinya adalah seorang anak yang kekurangan kasih sayang ayahnya. Maka saya tidak ingin anak saya juga kekurangan cinta kasih daripada ayahnya. Ini sudah mindset yang salah menurut saya karena dia berpikir dan memperlakukan anaknya seperti dia ingin diperlakukan. Ini sudah disfungsi. Kenapa? Kemudian dia juga tidak meniti karir seperti yang seharusnya. Nah, oleh karena itu karirnya si Taeho juga akan di bawah daripada istrinya. Sementara istrinya terus berkarir karena bagi seorang perempuan ketika melihat kenyataan orang tua seperti itu, hidup sendiri pasti harus survive gitu. Harus betul-betul bisa hidup dengan baik gitu. Kemudian ketemu dengan suaminya yang seperti itu, pada akhirnya suami kehilangan harga dirinya seolah-olah tidak berharga dan istrinya yang mengatur, perfeksionis, semuanya harus ditaruh di tempatnya dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian situasi ini tidak bisa dikendalikan oleh sang suami ketika istrinya seperti itu. Dia tidak berani untuk mengatakan bahwa saya nggak nyaman, untuk harus selalu sempurna di rumah gitu. Karena merasa juga pekerjaannya tidak sebaik istrinya. Istrinya yang kemudian tumbuh menjadi perempuan yang strong seperti itu juga merasa sangat menguasai keluarga karena dia yang paling berkontribusi secara finansial paling banyak gitu. Makanya dari situasi seperti itu, suami mencari seseorang yang bisa melegitimasi harga dirinya, melegitimasi kemampuannya, melegitimasi, menghormati, karena kebutuhan suami adalah satu, dihormati. Kebutuhan istri adalah ingin dipahami. Nah, bertemulah dengan si Dakyung. Dia latar belakangnya keluarga orang sangat kaya raya. Dari situ saya sudah bisa melihat bagaimana kekayaan itu bisa didapatkan. Tidak mungkin mereka kaya kemudian juga bisa cukup waktu untuk bisa bersama anak perempuannya yang tunggal ini gitu, yang kemudian si Dakyung itu tumbuh dengan sistem keluarga money is everything gitu, segala sesuatu diselesaikan oleh uang. Parenting yang didapatkan oleh si Dakyung adalah uang. Kita bisa mengamati bagaimana kedua orang tuanya menyelesaikan masalah-masalah itu dengan uang. Bahkan ketika tahu anak perempuannya selingkuh dengan laki-laki yang sudah beristri, beranak, awalnya dia marah orang tuanya, tapi kemudian menerima. Karena anak saya yang penting bahagia.
dimodalin untuk punya studio dan lain sebagainya. Begitulah mereka menyelesaikan masalah. Harusnya sebagai orang tua ketika anak melakukan kesalahan itu tetap salah. Tidak bisa dilanjutkan hubungan itu. Tidak bisa dibenarkan. Bukan asal anak saya bahagia kemudian diterima lalala. Itu juga menurut saya sebuah kesalahan yang fatal. Nah, ada banyak orang yang nanya, kok si Dakyung itu jadi pelakor, padahal orang tuanya kaya, dia nggak ngebutuhin apa-apa, segala macam cantik. Oh no, perempuan justru dia kaya, dia cantik, tetapi ketika dia merasa tidak mendapatkan kebutuhan spiritual dari orang tuanya, dia juga akan membuktikan kepada seseorang bahwa dia layak dicintai. Bukan hanya dengan uang, tapi dicintai dengan sentuhan, dicintai dengan keromantisan. Makanya ada kemampuan untuk menjadi pelakor. Dan bertemulah dengan si Taeho ini. Jadi perpaduan yang lengkap. Si pelakor ini memiliki kekosongan dalam dirinya bahwa selama ini dia memahami cinta adalah uang. Sementara kebutuhan cintanya dari segi sentuhan, pengakuan, kemudian cinta itu keromantisan tidak didapatkan, ketemu dengan si Taeho dan mereka menjadi kolaborasi yang sangat apik gitu dalam drama ini. Begitulah simulasinya ketika orang-orang ini punya kekosongan dalam dirinya. Peran-peran orang tua yang hilang. Kalau Dakyung kan ayahnya ada, tapi dia hanya menggunakan uang untuk menunjukkan powernya, ini gue, gitu. Tapi tidak kemudian melihat kebutuhan anak perempuan utuhnya seperti apa, gitu. Kemudian di sini juga ada Juyong yang anak itu. Saya saya juga sangat keras waktu di dalam kajian bahwa ada banyak orang juga yang menyalahkan si Juyong. Kenapa dia itu katanya kok masih ngebela bapaknya gitu. Waktu ada pertengkaran dia bilang saya bagaimanapun ayah saya yang menunggui saya gitu. Ibu sibuk saja mencari karir gitu. Nah, ada beberapa yang menghujat tokoh si Joyong ini dan saya bilang itulah kebutuhan anaknya. Betul kata psikiater Dr. Kim bahwa anak tetap anak. Bayangin, seorang anak itu kan setengahnya adalah ibu, setengahnya adalah bapak. Ketika orang tuanya tidak punya hubungan yang baik, kepercayaan sudah hancur lebur, maka anak ini sudah jelas sangat hancur gitu. Dia tidak tahu akan memihak seperti apa gitu. Nah, si Joyong ini juga kemudian saya lihat ada klepto tadi udah di-mention sama Kak Piani gitu, bahwa itu sebenarnya akibat dari kemarahan dan emosi yang tidak tahu bagaimana cara menghandle-nya, kemudian dihadapkan situasi yang sulit. Saya yakin setiap keluarga yang mengalami perceraian atau ketidakharmonisan, jadi ada istilah broken home, itu selalu diidentikan dengan perceraian tidak. Karena banyak sekali keluarga yang utuh, ada dalam satu rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi orang tuanya tidak berfungsi dengan baik dan tidak menjalankan perannya dengan baik. Itu sama juga dengan broken home. Ada juga keluarga yang secara fisik, emosional sudah bercerai gitu. Makanya si Sun Wo juga bilang gitu, perceraiannya sudah selesai secara administrasi, tapi perceraian secara emosional jauh lebih sulit karena ada masih rasa cinta. Setiap hubungan ketika masih ada kemarahan, ketika masih ada saling kecewa, saling tidak nyaman, itu berarti masih ada cinta gitu. Saya percaya itu. Makanya ini juga terjadi antara Sunwo dan Taeho gitu. Nah, dari situ kemudian yang menarik di episode terakhir, semua orang belajar dari kesalahan, kecuali si Taeho. Dr. Sunwo sangat belajar, dia semakin stabil emosinya, semakin bisa mengendalikan emosinya, dia sadar bahwa anaknya tetap butuh ayahnya, dia tidak menjelek-jelekan mantan suaminya di depan anaknya, dia berusaha untuk menerima mantan suaminya, dia juga berusaha untuk tidak menjelek-jelekan ayahnya kepada anaknya, meskipun anaknya sudah kadung kecewa, butuh waktu yang sangat lama. Saya butuh waktu sekitar 23 tahun untuk menerima dan memaafkan ayah saya gitu. Saya butuh puluhan tahun juga untuk menerima bahwa orang tua saya bercerai dengan segala dramanya, itu persis kayak di drama Korea ini. Kemudian
anaknya juga, si Joyung juga sangat belajar dari orang tuanya. Dia tumbuh menjadi lebih matang meskipun lukanya sangat dalam, tapi dia sudah cukup bisa mengatasi lukanya, dan anak ini punya kecenderungan dianugerahi bisa move on karena ada backup dari pacarnya gitu, bahwa pacarnya juga mengajarkan orang tua saya bercerai, saya baik-baik aja, kamu juga bisa baik-baik aja, dan bisa hidup normal gitu. Ada backupnya ketika orang tuanya tidak tidak bisa merepresentasikan, tidak bisa mengajarkan, tidak bisa memodelkan cinta, ada pacarnya juga yang nge-backup gitu. Di sini kenapa si Joyung juga bisa bertahan dan kemudian menghilang, karena di Korea ada fasilitas konseling khusus untuk anak-anak yang mengalami seperti Joyung ini. Kemudian setelah proses konselingnya selesai, ketika sudah siap semuanya, dia akan kembali lagi kepada keluarganya gitu. Dan saya juga ini mau menggarisbawahi ada hak tentang kekerasan yang tadi juga Mbak Mulan mention, yang menjadi puncak seorang anak betul-betul membenci orang tuanya adalah ketika si anak ini ditampar. Padahal sebelumnya anak ini memahami bahwa kasih sayang itu di episode 16 dibahas, kasih sayang itu intimacy. Ketika melihat orang tuanya sangat romantis, saling peluk, saling cium, anak ini melihat inilah cinta, inilah sentuhan. Tapi ketika ditampar, semua ajaran itu menjadi luluh lantak. Karena tangan ini adalah simbol cinta, simbol sentuhan, simbol kasih sayang. Ketika tangan ini digunakan untuk melakukan kekerasan, ini sudah dianulir. Cinta itu sudah tidak ada, butuh waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, ada yang berkomentar kenapa pelakornya malah diketemuin sama orang lebih ganteng gitu. Harusnya dia juga hidup menderita. Buat saya, dalam drama ini ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa belajar dari kesalahan. Dan kita bisa memperbaiki. Perceraian bukan akhir dari segalanya. Selama kita mampu menuntaskan kesedihan kita, menuntaskan grief kita, sampai pada di level acceptance, penerimaan, kemudian baru kita bisa move on. Membangun kehidupan yang baru. Gitu. Yang kedua, perceraian itu kenapa dalam Islam dibolehkan tapi dibenci? Oke, kenapa? Karena ini akan bisa menjadi option ketika kita ada dalam bahaya. Tidak mungkin kita akan menjalani pernikahan dalam KDRT, dalam ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Terus kita maksain diri seumur hidup dalam pernikahan itu, tidak. Makanya dibolehkan, meskipun bikin Allah patah hati, gitu. sangat kecewa. Tapi dibalik itu, kenapa dibolehkan? Menurut saya ini sangat penting. Karena tidak ada jaminan bahwa setiap keluarga akan utuh, akan harmonis sepanjang masa. Tantangan dalam keluarga itu akan selalu ada. Yang menarik adalah perceraian itu sebetulnya menurut saya tidak apa-apa. Ketika memang ini dijadikan sebuah keputusan terbaik dan diterima dengan baik. Kemudian, jangan membiarkan anak-anak kita memahami bahwa perceraian itu sebuah penyesalan. Semakin anak melihat bahwa orang tuanya menyesali perceraian itu, anak semakin akan kecewa dan menderita. Sebaliknya, ketika kita memutuskan bercerai atau perceraian itu sudah terjadi, sebaiknya kita harus meyakini bahwa ini adalah keputusan yang terbaik dalam hidup saya untuk bisa move on, untuk bisa menjalani kehidupan lebih damai, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk saya, untuk mantan saya, untuk anak saya. Anak-anak ketika melihat ini dari orang tuanya, anak-anak akan menerima. Karena anak-anak hanya kepada orang tua mereka akan percaya. Apalagi kalau kita sangat ingin menunjukkan bahwa kita juga belajar dari kesalahan itu. Dan satu statement yang sangat penting adalah kita bilang sama anaknya bahwa ini yang terjadi sama hidup saya, dan kamu boleh memilih hidup seperti apapun yang kamu inginkan, yang menurut kamu bahagia. Ini adalah keputusan yang saya ambil dengan ayah kamu. Ini adalah kesalahan kita dan kami ingin memperbaiki, dan kamu bisa memilih kehidupan yang lebih baik menurut kamu.
Seperti itu mungkin dari saya, panjang lebar. Mohon maaf Nur, karena saya merasa sangat kurang kalau dikasih 5 menit ya untuk menjelaskan ini. Saya harap nanti ada banyak pertanyaan yang konkret, yang to the point, maunya kemana, nanti saya akan usahakan untuk bisa jawab. Buat teman-teman yang ingin lebih detail lagi tentang kajian ini, bisa cek di Instagram saya, Cenden. Di highlight-nya sudah ada disingkat T, the word of the merit gitu, disingkat huruf-huruf besarnya aja. Dan ada kajian-kajian drama Korea juga yang lainnya, bisa cek di sana. Thank you, Nur. Oke, Teteh, saya speechless. Kayaknya sudah banyak sekali yang Teteh sampaikan di dalam sesuai dengan pandangan Teteh dari sistem keluarga. Nah, Teh, ini ada yang bertanya dari Anissa Eka. Kenapa ketika kita berpikir ingin anak kita tidak merasakan apa yang pernah kita rasakan seperti Taeho, itu disebut disfungsi? Mungkin bisa langsung dijawab, Teh. Oke, ya jelas itu disfungsi karena yang luka adalah Taeho. Taeho kecil. Oke, yang ditinggalkan ayahnya adalah Taeho. Tapi kalau Joyung itu kan ayahnya ada. Oke, bisa dipahami sampai situ? Saya baca lagi ya pertanyaan. Saya mau tanya, kenapa ketika kita berpikir ingin anak kita tidak merasakan apa yang pernah saya rasakan? Nah, kan itu perasaan itu, pengalaman itu punya bapaknya. Anaknya itu punya kehidupan yang lain, punya perasaan yang lain. Jadi, si Taeho ini melihat, kan dia bilang di episode terakhir itu, pada umur segini dulu bapak ditinggalkan ayah. Jadi saya tidak mau meninggalkan kamu. Kenyataannya sudah sangat berbeda. Itu jadi gini, gimana saya jelasinnya? Jadi dia memproyeksikan anaknya itu adalah dia kecil. Kalau teman-teman familiar dengan inner child, itu inner child-nya Taeho yang luka. Sampai pada akhir episode itu, dia juga tidak menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Dia satu-satunya tokoh dalam drama itu yang tidak belajar dari masa lalu. Dia hidup dalam masa lalunya yang luka. Kehidupan itu kan ada pilihan. Ada dari kehidupan yang gelap, dan kehidupan yang gelap dan makin gelap. Ada orang yang punya kehidupan dari kegelapan, kemudian dia menuju ke terang. Ada orang yang hidup dari terang, terus menjalani kehidupannya untuk menjadi terang. Ada orang yang berasal dari hidupnya yang terang, tapi menuju kegelapan. Si Taeho ini stuck rasanya di hidupnya masa lalu, sehingga dia memperlakukan anaknya seperti dirinya kecil. Ini jelas disfungsi, karena kita harus bisa membedakan, memisahkan kehidupan luka-luka kita, hidup-hidup kita, dan kehidupan orang lain, termasuk anak. Karena anak ini titipan. Sebagiannya adalah diri kita, tapi sebagiannya juga adalah dirinya sendiri, yang dia berhak menentukan masing-masing. Saya mau kasih contoh yang seharusnya dilakukan menurut saya. Taeho itu udah luka, lu selesaiin aja luka lu. Ya, oke? Si Joyung ini sudah punya kehidupan, dia sudah move on, dia mau sekolah, dia mau ketemu orang, dia udah punya pacar, dia kehidupannya sama ibunya, tapi dia butuh lebih banyak waktu untuk menerima dan memaafkan ayahnya. Meskipun dia mengekspresikan kekecewaan kepada ayahnya, tapi dalam hatinya sebagai anak, dia juga sangat kecewa sebetulnya pada dirinya sendiri karena membenci ayahnya sendiri yang dia tahu itu tidak boleh dilakukan. Tapi ini sebuah proses untuk seorang anak, sampai pada akhirnya saya yakin suatu hari nanti seorang anak tetap akan butuh ayahnya, tetap juga akan ada keinginan untuk menerima ayahnya. Gitu, kepanjangan ya jawabnya. Jadi disfungsinya itu karena dia hidup dalam masa lalu dan memperlakukan anaknya seperti dirinya. Oke, Nur. Oke, terima kasih, Teteh. Ini ada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Saya berikan kesempatan kepada Kak Fira. Kak Fira Tiasmi. Silakan, Kak Fira. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya mau bertanya sama
Teh Nenden. Saya kebetulan seorang ibu baru yang membesarkan anak baru beberapa bulan. Nah, dalam film itu saya melihat bahwa istrinya Taeho itu um, dia punya trauma masa lalu ketika orang tuanya itu meninggal kecelakaan di depan matanya dan uh, bapaknya itu juga berselingkuh dari ibunya. Nah, apakah artinya dia kemudian punya trauma masa lalu, dia menjadi korban juga di situ, dan itu terjadi di dalam dirinya. Nah, uh, dia sempat ada dorongan untuk membunuh suaminya ketika waktu dia bawa gunting, tapi hanya ada dalam bayangannya. Nah, kemudian saya bertanya, bagaimana baiknya untuk menyelesaikan proses dendam secara pribadi atau dendam masa lalunya, trauma masa lalunya ketika ada hal yang dia tidak inginkan terjadi dan metode penyelesaiannya itu seperti ada dorongan dari dalam dirinya untuk membunuh suaminya. Nah, kira-kira menurut Teh Nenden gimana itu, Kak? Oke, setiap pernikahan akan membawa luka masing-masing, akan membawa parenting masing-masing, kemudian bersatu dalam pernikahan, maka dalam tahun pertama pernikahan itu sangat menantang, tapi juga sangat menentukan di tahun pertama pernikahan, di mana semua hal tentang kedua belah pihak akan semakin terlihat. Ini masa-masa kritis yang menentukan kualitas pernikahan di tahun-tahun berikutnya. Yang perlu disadari, satu, kita ini harus menyadari bahwa kita dari keluarga yang berbeda. Kita punya luka masing-masing. Ketika kita memutuskan untuk menikah, sebaiknya itu diselesaikan dulu, luka-luka sebelumnya. Nah, gimana caranya? Ada metodenya, tapi harus ikut kelas saya, teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya tadi gimana cara menghadapinya? Teman-teman bisa mengamati episode 1 sampai episode 5 baru ketahuan kalau si ibu dokter ini punya trauma masa lalunya, dia sakit kepala segala macam, kok ini kayak kealaman, aduh trauma banget gitu. Pasti ada pertanyaan. Kok kalau orang tuanya cerai, anaknya juga suka ikut cerai. Orang tuanya selingkuh, kedapatan lagi suaminya kok selingkuh gitu. Ayahnya kan udah selingkuh, kok dia dapat suami yang selingkuh lagi gitu kan. Ini menarik, kok bisa? Satu, karena dia hidup di masa lalu. Karena ibu dokter justru traumanya belum hilang dari kenyataan bahwa ayahnya selingkuh. Maka satu aja terus ya gitu. Satu, karena dia hidup di masa lalu, lukanya belum diselesaikan, kemudian menjalin hubungan. Dua, kalau teman-teman sangat detail memperhatikan dramanya, mereka Taeho dan ibu dokter kan hamil duluan. Oke? Di situ sudah sangat janggal. Tidak bicara barat, tidak bicara timur, tidak bicara Islam, atau tidak bicara agama. Sebuah hubungan seks harus dilakukan setelah pernikahan sah. Kenapa? Ini panjang kalau saya bahas, tapi di situ kita bisa lihat bahwa kebutuhan intimasi yang harusnya dilakukan setelah menikah, mereka lakukan sebelum menikah. Tandanya apa? Di situ ada kekosongan, kalau istilahnya zaman sekarang bucin. Mereka merayakan cintanya dengan bersetubuh sebelum pernikahan. Sehingga keinginan untuk menikah, meskipun dia bilang, saya menikahi kamu bukan karena hamil, tapi karena saya yang mencintai kamu. Bullshit. Ini di Asia, kemudian ini di Korea, saya yakin dan saya mengamati di kehidupan budaya Korea juga itu tidak diterima gitu, hamil di luar nikah. Dan menurut saya terlepas dari agama dan lain sebagainya, mereka yang berhubungan suami istri di luar nikah sudah jelas terlihat bahwa ada yang salah dalam dirinya. Karena mereka melakukan intimasi belum waktunya. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam dirinya yang ingin dia isi. Kemudian ada pemahaman bahwa bukti cinta adalah harus dengan melakukan itu. Padahal tidak harus selalu itu. Gitu ya. Jadi yang satu tadi itu
karena dia living not in the moment. Yang kedua, dia tidak menyelesaikan lukanya, kemudian mereka bersatu gitu. Saya kok jadi lost ya, Nur. Jadi pertanyaannya itu tadi apa? Bentar. Pertanyaannya tadi soal yang di part bagaimana di bagian waktu Sunwo ingin ingin membunuh Taeho. Oh, ingin udah membunuh jelas Taeho. itu. Oke. Saya kembali lagi. Jadi Vira lukanya bertambah dari dia belum menerima, belum sembuh dari luka ayahnya yang selingkuh, ditambah suaminya selingkuh. Jadi kemarahannya double. Bayangin kalau kita punya luka lama gitu ya, kita ada luka jahitan, 17 jahitan. Kemudian di luarnya kering tapi di dalamnya infeksi gitu. Ya kan dia itu dengan karirnya yang bagus, dengan kehidupan lukanya seolah kering gitu. Padahal traumanya belum selesai. Di dalamnya masih infeksi. Kemudian ditambah lagi luka baru di tempat yang baru, makin membuat luka itu tambah parah sehingga amarahnya memuncak, kemarahannya ke suaminya yang selingkuh juga secara paralel juga kemarahan kepada ayahnya yang selingkuh. Jadi double-double. Jadi kalau mau ditanya gimana cara menyelesaikannya, satu, kita harus selesai dulu dengan masa lalu kita. Harus diterima dulu dan harus kita pisahkan mana masa lalu, mana masa sekarang. Yang terjadi sekarang adalah sangat rendah kemampuan manusia-manusia terutama di Indonesia yang dekat dengan saya ini adalah lemahnya kemampuan untuk menangani kemalangan. Makanya tidak bisa memiliki masa sekarang yang bahagia, masa depan yang bahagia. Lanjut, Nur. Oke, Teh, ini ada pertanyaan dari Kak Mary. Saya mau tanya, bagaimana pandangan Teh Nenden yang melihat seorang istri yang menjadi korban KDRT selama berpuluh-puluh tahun, lantas tidak memutuskan berpisah dengan suaminya karena alasan anak-anak. Kebetulan hal ini saya temui beberapa kali saat melakukan pendampingan korban KDRT. Dia tidak tahu bahwa mempertahankan rumah tangga menggunakan anak itu juga adalah abuse. 10 abuse yang dilakukan oleh keluarga yang disebutkan dalam buku On the Family dari John Bradshaw, salah satunya adalah mempertahankan pernikahan dengan menggunakan anak. Dia tidak tahu bahwa dengan mempertahankan hubungan suami istri seperti itu dalam kondisi kekerasan seperti itu justru lebih membahayakan anak-anak. Buat saya, ketika kekerasan itu terjadi, itu kan kekerasan itu saya lebih menyepakati bahwa kekerasan itu juga bisa didapat oleh laki-laki. Perempuan juga bisa dapat. Jadi keduanya, jika sepasang suami istri kemudian dapatkan KDRT salah satunya dan kemudian dia diam aja, udah jelas satu, self love-nya sangat rendah. Kemampuan mencintai dirinya sendiri sangat rendah. Kenapa itu terjadi? Karena dia dalam periode 1 sampai 15 tahun dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara cukup. Dia sering dikritik, dia sering tidak dihargai, tidak diapresiasi, atau terlalu dipenuhi kebutuhannya sehingga tidak memiliki skill untuk menghadapi tantangan. Sehingga dalam kehidupannya yang nyata ketika ada tantangan, dia nggak bisa terlewati. Jadi buat saya, ketika kita ada di situasi KDRT, sebaiknya kita tinggalkan. Atau pernikahan itu menjadi obsesi. Karena anak-anak justru akan lebih bahaya ketika setiap hari melihat pemandangan kekerasan. Tadi di awal saya juga udah bilang bahwa functional family itu bukan harus selalu ada dalam sebuah ikatan pernikahan. Gitu. Yang penting kedua orang tuanya fungsional. Kalau pernikahan itu dijalani dalam satu rumah tapi kerjaannya nyakitin satu dengan yang lain, itu sudah jelas diskusi, itu sudah selesai, emosional sudah selesai gitu. Jadi kalau teman-teman sudah ada mendapatkan KDRT dan sialnya tidak hanya di pernikahan, selama pacaran aja banyak juga yang mendapatkan kekerasan, itu self love-nya sangat rendah. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus mendapatkan dari orang-orang
harus mendapatkan support system yang baik, atau bisa pergi ke profesional psikolog atau psikiater gitu. Oke, terima kasih Teteh. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Kak Mary. Saya persilakan Kak Wulan untuk menambahkan, dan kayaknya Kak Wulan juga ini menarik ingin bertanya sama Teteh sekalian. Kak Wulan, saya persilakan Kak. Oh iya, thank you Teh. Sebenarnya tidak mau menambahkan sih, sudah sangat cukup menarik begitu kolaborasi dari masing-masing perspektif yang disampaikan. Sebenarnya sih Teh, pertanyaan saya sudah diwakili oleh pertanyaannya Kak Fira soal kemudian sebenarnya karena saya kan juga baru menikah begitu, seperti apa cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian memahami atau mengenali cara kita berdamai dengan masa lalu. Mungkin itu betul sekali, dia akan berpengaruh dalam proses ketika kita membangun sebuah keluarga. Itu sih Nur, thank you. Oke. Nur? Ya, lanjut Teh. Lanjut apa? Tadi kan Kak Wulan bertanya. Sekaligus bertanya. Pertanyaannya yang mana? Itu statement kali dari Wulan. Emang nanya? Sudah ditanya sama Kak Fira tadi. Oh, sorry. Kurang fokus guys, soalnya di sini lagi baca-baca komentar juga. Wulan, ini ada. Wulan tadi apa sih statement terakhir kamu? Aku kayaknya mau nanggapi deh. Aduh, yang itu kayak apa tadi ya? Statement terakhir ya? Iya, dari masa lalu. Ya, dari masa lalu gimana? Iya, saya tuh suka heran, Nur dan teman-teman perempuan di sini semuanya. Bikin slime aja tuh kan ada tutorialnya. Apa-apa sekarang ada tutorialnya. Bikin lipatan kertas itu ada tutorialnya. Tapi kenapa pernikahan itu nggak ada tutorialnya? Betul. Gini, di teman-teman Katolik itu 1 tahun penuh harus ada pendampingan loh di gerejanya sebelum menikah. Sampai ngurus bayi, ngerawat bayi itu ada trainingnya. Baru setelah selesai training itu, maka gerejanya baru akan menikahkan gitu. Di Islam ada pertemuan 1 kali sama penghulunya, dan itu cuma dialog 1 arah dan udah selesai gitu. Nah ini yang kemudian menjadi urgen di kita, Nur, apalagi kalau teman-teman para pejuang kesetaraan gender dan kekerasan rumah tangga segala macam itu kan yang paling rentan adalah perempuan, meskipun ada laki-laki juga yang mengalami kekerasan gitu. Ini tidak banyak orang yang mempersiapkan pernikahan. Sekarang belum banyak orang juga yang menyadari bahwa sebelum menikah, sebelum cek kesehatan, terus sekarang kan lagi musim bikin surat perjanjian pranikah, harta gunung gini. Tapi sangat jarang orang yang memikirkan bahwa mereka juga harus bersih dulu dari luka-luka masa lalu. Karena parenting dari sana belum clear, dibawa-bawa kayak si Taiho dan mereka ini gitu. Nah gimana caranya? Ada caranya, ikut kelas saya ya, Cila jadi promosi. Jadi ada teman-teman, jadi harus diselesaikan luka-luka dari kita, karena kita juga nggak bisa ngandelin ya, pacar saya nggak mau, suami saya nggak mau, ya udah kalau nggak mau, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Self love itu sangat penting. Lanjut Nur, saya bisa sampai subuh kalau nggak dihentikan. Oke Teh, ini masih ada pertanyaan. Ya, Viani. Suka mau bertanya. Oke, silakan Viani. Aduh, Teh Nenden menarik sekali nih. Sepertinya diskusi malam ini tidak cukup kalau cuma hari ini. Sebentar, Nur, tapi kita harus menjawab semua pertanyaan di chat ya. Iya Teh, iya, siap. Oke. Iya. Let's go. Oke. Nah, Teh Nenden sebenarnya ini pertanyaan tadi saya minta diwakili sama teman saya karena saya pikir, aduh kayaknya saya tidak bisa bertanya. Oke, jadi saya sampaikan saja, kemudian karena menjadi tidak ada sekolah, awalnya kan tidak ada sekolah untuk pranikah, tapi kemudian sekarang kalau tidak salah diharuskan untuk mengikuti semacam training sebelum menikah. Nah, saya rasa itu sangat baik
nantinya untuk pasangan-pasangan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan ini Teh, ada beberapa orang sih yang bilang kalau misalnya kehidupan berpacaran dengan menikah itu sangat berbeda. Ada yang bilang 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, sampai 5 tahun itu adalah hal di mana masa-masa penyesuaian, saat masa-masa yang berat, kemudian bahwa tidak seindah apa yang kita bayangkan, yang ada di kepala kita, bahwa kita mungkin setiap malam bisa mengobrol dengan pasangan kita, kemudian bisa apa ya, lebih intens untuk mengutarakan kasih sayang. Nah, menurut beberapa orang yang sudah berumah tangga yang saya tanyakan, menurut mereka itu tidak akan kamu alami lagi seperti pada masa pacaran. Nah, akhirnya membuat jadi saya, jadi takut untuk menikah sejujurnya. Jadi kayak yang ada dalam bayanganku sekarang, mending saya pacaran saja daripada nanti kalau menikah cenderung membosankan, kemudian tidak ada hal-hal yang romantis atau justru menakutkan. Dalam bayanganku pernikahan itu saat ini menakutkan, meskipun saya tidak melihat itu di orang tua saya melihat itu sangat baik-baik saja. Cuman beberapa cerita dari teman-teman yang menikah itu yang membuat akhirnya saya jadi takut untuk menikah. Nah, bagaimana ini Teh? Barangkali ada tips-tips atau kiat-kiat yang bisa disampaikan mungkin. Terima kasih untuk jawabannya sebelumnya. Oke. Kita nikah kenapa sih? Kalau memang tidak mau, nggak usah. Itu aja. Tapi kemudian yang harus kita kelola adalah rasa takut itu. Teh, mohon maaf Teh, suaranya lebih di... Oh, belum kencang. Iya. Aduh. Soalnya di sini hujan. Oh. Gini, kenapa sih kita nikah? Kalau nggak mau, nggak usah. Kalau mau, silahkan jalani yang benar. Jangan menikah karena ingin enaknya aja. Karena tidak ada dalam hidup ini yang hanya enaknya aja. Nggak hanya pernikahan, semuanya. Kalau kita mau kaya, harus kerja. Kalau mau cantik, harus perawatan. Kalau mau menikah, jangan berharap bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan saja. Oke? Sedihnya, banyak orang yang menikah tanpa sadar. Makanya, ketika menjalani pernikahan, itu akan menjadi berat. Apalagi pernikahan yang didasari karena ketakutan, karena merasa berdosa. Ada kalimat-kalimat false belief yang seperti ini. Saya ingin menikah untuk menyempurnakan agama. Nggak akan ada yang pernah sempurna. Saya ingin menikah karena adik saya menikah, jadi saya harus nikah duluan. Banyak kan yang seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak sekali motivasi kenapa kita harus menikah. Saya rasa ini juga sangat kurang disadari oleh masyarakat kita, gitu, bahwa merefleksikan pernikahan itu sangat penting. Kalau saya secara Islam percaya bahwa perempuan itu kan boleh memilih menikah atau tidak, beda dengan laki-laki. Silahkan dicari hadisnya. Jadi menurut saya, kalau kamu takut menikah karena cerita orang, kamu juga berarti tidak hidup dengan diri kamu. Kenapa kamu harus menjalani sebuah ketakutan yang tidak kamu miliki, yang tidak kamu alami? Gitu. Ketakutan itu kan hadir karena kita belum tahu apa yang terjadi di masa depan. Ketakutan itu semakin kita rasa karena kita sangat ingin tahu masa depan seperti apa. Berarti yang perlu ditanyakan adalah, kalau seorang Islam, kita salah satu keimanannya adalah mempercayai yang tidak terlihat. Bukan hanya setan dan malaikat. Takdir, masa depan, perasaan itu juga tidak terlihat. Gitu. Kita harus percaya bahwa kita melakukan sesuatu
karena kita tahu dan karena kita ingin melakukan itu. Jadi refleksikan kembali, untuk apa saya menikah? Kenapa saya harus menikah? Itu aja sih. Tadi siapa yang nanya? Jadi kalau kamu takut menikah karena dengar orang lain, sia-sia dong. Kita menjalani ketakutan yang tidak kita alami. Gitu. Oke, lanjut Nur. Oke, Teh, ini ada pertanyaan dari Mauren Gita. Teh mau tanya, saya sudah pisah, tapi di saat orang-orang menutupi kejelekan pasangannya dengan level yang berbeda, bahasa dan visual, saya memberitahu ke anak saya seperti apa ayahnya. Karena saya nggak mau anak saya hidup di dalam dongeng yang hanya tahu kalau ayah itu hero buat anak-anaknya. Apa akibat kedepannya dari apa yang saya lakukan? Oke, satu, kita tidak perlu menjelaskan kepada anak apa yang mantan suami kita lakukan kepada kita. Yang harus kita lakukan kepada anak adalah bagaimana dia memperlakukan kamu sebagai ayahnya. Dan itu juga tidak perlu penjelasan yang panjang lebar gitu, karena dia akan melihat dan merasa. Kalau bertanya baru dijawab gitu. Karena kalau kita menjelaskan sendiri, artinya kita menebarkan luka. Luka kita transfer kepada anak kita. Gitu. Tapi saya ini kurang apa ya pertanyaannya, karena saya nggak mau anak saya hidup dalam dongeng yang hanya tahu kalau ayah itu adalah hero. Ini menurut saya rada ambigu, tapi saya bisa memahami, saya coba memahami ya, Ade Mauren maksudnya. Karena saya tidak tahu situasi sebetulnya seperti apa, cuma kalau menurut saya, kalau ditanya, kita jawab. Tapi kalau anak kita tidak nanya, nggak usah dijawab. Karena kita juga harus melihat kondisi anak kita seperti apa. Kan itu ada fase-fasenya, umur berapa. Itu ada di buku Homecoming. Gitu. Tapi apa akibat kedepannya dari apa yang saya lakukan? Akhirnya dan dia akan membenci dirinya sendiri. Sebagai kalau anaknya laki-laki, dia akan membenci dirinya, akan membenci laki-laki. Efek yang lebih jauhnya lagi kemungkinan akan menyukai sesama jenis karena dia tidak mau jadi laki-laki, jadi dia akan memerankan dirinya sebagai perempuan dan akan lebih tertarik kepada laki-laki gitu. Jadi yang paling menyakitkan buat anak itu kan ketika melihat orang tuanya saling menjelekkan. Gitu. Kalau dari pengalaman saya, tadi Nur udah bicara bagaimana latar belakang saya sangat surprise Nur masih ingat cerita saya. Jadi ibu saya itu selama saya sampai dewasa umur 17 tidak pernah menceritakan keburukan ayah saya. Jadi saya tahu ibu saya mengalami KDRT selama pernikahan dengan ayah saya itu dari buku diari ibu saya. Tapi karena beres, desain interior segala, jadi saya menemukan, jadi saya baca, jadi saya tahu apa yang terjadi. Tapi sedikit pun ibu saya tidak pernah menceritakan kejelekan ayah saya. Tapi dalam berjalannya waktu, saya memahami dengan bapak tidak datang, dengan bapak tidak memberi nafkah, dengan bapak yang selalu berbohong gitu. Saya bisa menilai sendiri bagaimana ayah saya. Dari situ kemudian prosesnya akan berjalan cukup lama, proses bagaimana saya menerima ayah saya itu butuh effort, butuh waktu, dan tidak semua orang mampu melakukannya gitu. Jadi dampaknya ke anak itu tadi, dia akan membenci ayahnya karena sudah melukai ibunya, dia benci kepada dirinya sendiri karena dia adalah bagian daripada ayahnya. Kalau anaknya laki-laki, dia tidak akan suka citranya sebagai laki-laki. Kalau dia adalah perempuan,
dia akan menjadi bucin yang sangat parah karena merasa dirinya tidak berharga, merasa tidak dicintai, punya luka yang sangat luar biasa gitu. Untuk memperbaikinya, anak-anak itu kan sebetulnya sangat pemaaf, lebih pemaaf daripada orang-orang dewasa. Jadi ini bisa dikomunikasikan atau memberikan cerita yang seimbang. Kan kalau kita pernah menikah berarti ada baik-baiknya ya gitu. Jadi selain mungkin ada sesuatu yang membuat kita luka, tapi juga pasti ada kebaikannya. Yang suka salah kita lakukan itu adalah kita lebih cenderung lebih mudah ngelis kejelekan-kejelekan orang, tapi kita justru suka susah mengingat dan mengapresiasi kebaikan orang-orang meskipun itu sedikit. Gitu. Lanjut Nur. Oke. Selanjutnya ke Viani mungkin ingin menambahkan dari pertanyaan Mauren Gita dari pandangan psikologi. Iya. Iya, saya mau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nenden bahwa ya kita harus memikirkan lagi apa dampak ke depannya bagi si anak ketika dia disampaikan ini adalah perilaku negatif atau ini adalah apa yang telah dilakukan oleh ayahmu, katakanlah itu adalah sesuatu yang hal yang buruk, tentu itu akan membuat dia akan merusak citra ayahnya pasti, kemudian bisa jadi itu akan mengubah terhadap laki-laki bahwa laki-laki itu adalah orang yang cenderung melakukan kekerasan. Dan dikhawatirkan adalah nantinya dia tidak percaya sama laki-laki, kemudian dia menganggap bahwa laki-laki adalah orang yang tidak dapat melindungi dia, justru akan menyakiti dia di kemudian hari. Nah, dampak-dampak seperti itu yang perlu dipikirkan oleh si ibu. Mungkin maksud dari si ibu untuk mengatakan keburukan dari suaminya adalah untuk tidak menutupi apapun itu. Jadi dia menceritakan apa adanya, tapi saya rasa sebagai orang tua pasti kita tahu, kita bisa memfilter mana sebenarnya hal-hal yang perlu untuk kita mana yang tidak. Misalnya anak yang disampaikan ini umurnya masih usia sekolah atau masih dalam masa kanak-kanak, tentu dia tidak akan begitu paham, tapi ketika besar nanti dia akan mengingat memori-memorinya itu merekam apa yang akan disampaikan oleh orang tuanya. Begitupun misalnya ternyata si anak ini usianya remaja, di mana masa-masa mencari jati diri, di mana dia masih membutuhkan kasih sayang yang penuh, kehangatan dari kedua orang tuanya. Tentu dia akan membutuhkan sosok ayahnya juga, dia akan membutuhkan sosok ibunya. Kalau di antara kedua ini citranya sudah buruk, maka si anak ini akan mencari figur, misalnya figur ayah di luar seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan nanti oleh si ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Nur. Terima kasih Viani. Kaulan. Nur, Ya, satu Teteh. lagi saya tadi iya. lupa. Silakan Teh. Perceraian yang luka itu kan kita. Ini tadi terkait dengan pertanyaan dari Mauren. Satu hal yang harus dilakukan adalah yang bermasalah itu hubungan suami istrinya. Dia bisa jadi suami yang baik, belum tentu bisa jadi ayah yang baik. Dia yang baik. Kayak si Taeho itu kan jadi ayah udah baik, tapi jadi suami nggak bisa baik gitu. Kalau kita sudah selesai dengan masalah hubungan kita dengan mantan kita, kok mantan kita? Maksudnya kalau di timur kita itu saya ya. Jadi kalau konfliknya itu kan suami dan istri berpisah. Lukanya itu kan luka sebagai istri, bukan sebagai ibu. Oke, jadi kalau seandainya kita bisa menyelesaikan luka sebagai istri, kita tidak perlu mentransfer luka sebagai istri ini kepada anak. Karena yang menjadi istri itu adalah kita, bukan anak kita. Nah, tapi kemudian bisa jadi berbeda konteksnya jika anak ini juga secara tidak langsung mendapat luka dari ayahnya. Nah,
kalau sebagai ibu kita sudah bisa menangani kemalangan kita sendiri, kita baru bisa membantu anak kita untuk mengatasi kemalangannya. Jadi bagaimana mungkin seorang ibu bisa membantu anaknya yang malang kalau kita sendiri sebagai ibu, mantan istri tidak bisa menangani kita. Kuncinya sebetulnya sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk bisa dilakukan. Adalah the power of acceptance. Jadi dari semua kemalangan yang kita punya, termasuk pandemi, termasuk KDRT, termasuk perselingkuhan, pelakon, itu kuncinya adalah the power of acceptance. Kita terima bahwa kita pandemi. Kita terima corona ini ada dan mengancam kehidupan kita. Kita terima kalau pernikahan kita selesai, sudah bercerai. Kita terima kalau kita korban KDRT. Kita terima pernikahan kita bercerai. Kalau kita sudah ada dalam penerimaan, level berikutnya adalah kesadaran. Karena setelah menerima, maka akan ada kesadaran untuk menyembuhkan luka sendiri dan membantu luka orang di sekitar orang lain. Kalau kita sudah menerima bahwa kita adalah korban KDRT, level berikutnya sadar bahwa saya harus keluar dari lingkaran KDRT ini. Jadi yang utama itu adalah sembuhkan luka kita sendiri, baru kita bisa, kalau lukanya sudah selesai, saya yakin tidak perlu untuk menceritakan hal-hal yang negatif gitu. Lanjut Nur. Oke, Viani mau menambahkan? Ya. Silakan Viani. Sedikit saja Teh Nenden, menarik sekali ketika Teh bilang bahwa penerimaan diri adalah hal yang paling penting. Ya, saya setuju bahwa ketika si ibu ini sudah menerima keadaan bahwa dirinya saat ini bercerai dengan suaminya, maka si ibu ini akan mampu untuk menolong anaknya menerima keadaan dirinya bahwa dia adalah anak korban dari perceraian orang tuanya. Nah, penting sekali memang jika si perempuan ini kemudian bisa menerima keadaan dirinya untuk membuat dia bisa berpikir lebih jernih dan terhindar dari mungkin menjelek-jelekan suaminya atau menceritakan hal-hal buruk terkait dengan mantan pasangannya yang dulu. Tentu ini akan membantu si anak bisa resilient, dia bisa melewati masa-masa kritis perceraian orang tuanya ini dengan baik, sehingga bisa mengurangi dampak psikologis dari si anak. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Iya. Dan dari penerimaan itu salah satu indikatornya setelah penerimaan kan ada kesadaran. Setelah penerimaan dan kesadaran, level berikutnya adalah tidak ada blaming. Tidak ada saling salah menyalahkan keadaan, menyalahkan mantan, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kalau udah ada di level acceptance, kemudian ada di level awareness, level berikutnya adalah tidak blaming atau menyalahkan. Indikatornya ketika kita tidak lagi ada menyalahkan, berarti luka kita sudah pulih. Capek guys? Oh, masih ada. Pertanyaan Teteh dan teman-teman narasumber yang lain, bagaimana konteks menerima ketika dijelek-jelekan oleh mantan pasangan? Saya serahkan dulu mungkin sebelum ke Teh Nenden, ke Kaulan yang mungkin ingin menjawab. Pertanyaan dari Dewi Nadipa. Oke, dari Dewi Nadipa, bagaimana konteks menerima ketika dijelek-jelekan oleh mantan pasangan? Kalau dari saya kembali pada konteks ketika di awal kita sudah terjadi komunikasi yang seimbang, sehingga kemudian kadangkala dijelek-jelekan oleh pasangan mantan itu terjadi ketika kita sudah berpisah. Karena memang ketika kita membangun sebuah hubungan atau relasi dalam hubungan kedekatan, itu tidak ada komunikasi seimbang yang dibangun. Dan menurut saya, apalagi ketika masuk dalam refleksi sebuah hubungan keluarga atau dalam satu konteks rumah tangga, yang harusnya itu harus diawali dan dibangun dengan kesetaraan. Itu kalau konsep yang kemudian ingin saya dengan kawan. Karena
kalau tidak dibangun dengan satu kesetaraan, itu pasti akan menjadi toksik dalam satu hubungan. Nah, kenapa? Karena karakter orang-orang itu atau setiap pasangan yang kemudian menjadi satu, itu adalah karakter yang berbeda-beda. Dan itu sudah pasti, atau kalau orang Palu bilang so pasti, dalam setiap proses, dalam setiap alurnya itu akan selalu menimbulkan ketidakpahaman. Makanya yang disampaikan Teh Nenden tadi, apa yang sebenarnya ketika kita membangun sebuah hubungan, apa sih yang ingin kita capai? Kebahagiaan. So, kebahagiaan itu tidak akan selalu kita temukan dalam sebuah hubungan. Sehingga memikirkan dengan matang, kemudian membangun satu konsep yang sama, membangun sebuah pemikiran yang sama, ketika kita mau sepakat, yuk kita bangun hubungan sama-sama, itu harus sudah dibangun ketika kita membangun fondasi awal dalam proses menuju satu kehidupan antara mempertemukan satu pribadi yang lain. Terima kasih, itu kalau dari saya, Nur. Oke, terima kasih Kak Ulan. Viani, apakah ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Dewi Nadipa? Halo, Viani. Oke, ke Teh Nenden. Teteh, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Dewi Nadipa? Bagaimana konteks menerima ketika dijelek-jelekan oleh mantan pasangan? Kalau saya sudah menerima, apalagi itu mantan, jelek-jelekin saya, bye. Saya nggak akan ngaruh karena dia udah lain-lainnya lagi, udah nggak ada urusan lagi sama kita, kecuali sama anak kita aja. Kalau dia menjelek-jelekan kita, berarti dia yang belum move on. Sorry, saya mah akan move on. Jadi apapun yang Anda katakan tentang saya tidak akan terpengaruh karena saya sudah tumbuh. Saya sudah menyadari bahwa yang menjelek-jelekan saya adalah orang yang sebetulnya sudah menjelekkan dirinya sendiri. Jadi saya saya menerima, tapi saya tidak gini. Saya mau analogikan. Nih gimana ya? Gini loh. Ini saya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, sebentar. Terus ada kata ini, kebalik. Ini tulisannya bodoh. Ini orang menjadi siapapun. Nenden adalah orang bodoh. Ini nempel sama kita atau enggaknya itu tergantung kita. Kalau kekuatan dari self-love dari kitanya, kepercayaan dirinya kita kuat, maka apapun yang orang lakukan, apalagi itu negatif, itu akan lepas. Kayak gini. Karena kitanya udah jadi manusia yang utuh, percaya diri, penuh cinta, self-love-nya sudah bagus. Tapi kalau kitanya kosong, ya kan, merana, merasa diri adalah korban, memerankan diri ini adalah korban. Jadi apapun yang nempel ke dalam tubuh kita itu nempel. Karena kitanya kuyu, karena kitanya kosong. Jadi apapun yang nempel ke sini, ya itu loh. Jadi kalau menurut saya ya nerima aja mantan itu ngejelek-jelekin, ya udah, tapi itu urusan dia, bukan urusan saya. Oke, terima kasih Teteh pertanyaannya. Ini seru kalau sebetulnya disimulasikan langsung. Aduh, Nur, ini gimana dong? Semoga pandemi berakhir, Teteh. Kita bikin kelas parenting di Sulteng. Nah, teman-teman, ini karena kita juga sudah keterbatasan di waktu ya, karena ini sudah pukul 22.21 waktu Indonesia Tengah. Satu lagi pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang ingin bertanya, sebelum saya serahkan ke masing-masing pembicara untuk closing statement. Silakan kalau ada yang ingin berbicara, boleh raise hand atau diketik di kolom komentar, kolom chat. Nah, Teteh, sebelum
teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin Teteh juga bisa jelaskan bagaimana caranya untuk bisa ikut bergabung di kelas Teteh, di kelas parenting. Oke, Nur, nanti ada closing statement nggak dari? Putus Teh, sorry. Berarti sekarang aja ya saya mau bilang ke kalian bagaimana cara ikut kelas saya. Teman-teman, dari apa yang saya sampaikan ini adalah sangat personal dari saya sebagai pembelajar kehidupan. Jadi saya ini adalah korban juga perceraian. Saya posisinya kalau di drama Korea ini kayak si Juyung gitu, dan saya belajar dari semuanya itu. Alhamdulillah, saya melewati proses pemulihan yang luar biasa secara otodidak selama hampir 12 tahun, dan kemudian saya sudah menerima ayah, ibu, keluarga, dan semuanya, makanya ada sekolah rekonsiliasi. Jadi setiap permasalahan itu konteksnya sangat berbeda-beda tergantung situasi dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi dari pernyataan saya mungkin ada teman-teman yang merasa dihakimi, saya mohon maaf, tapi saya berharap teman-teman bisa belajar, karena menurut saya ini adalah penting dan harus saya sampaikan. Jika penerimaannya mungkin sedikit melukai, itu artinya bagus bahwa ada kesadaran dan ada pematik untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya dari sekolah rekonsiliasi ada 3 kelas utama yang sekarang lagi dijalankan. Yang pertama adalah sekolah cinta, yaitu tentang self-love, bagaimana kita menumbuhkan cinta untuk diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Yang kedua ada sekolah pasangan, yang ketiga adalah sekota. Ini seharusnya kelas-kelasnya harus offline karena ada banyak latihan dan terapinya. Tapi kemudian karena masa pandemi ini kita buka kelas online-nya. Jadi dari sekoci kemudian baru bisa ikut sepasang. Dari sepasang baru boleh sekota. Teman-teman boleh follow IG-nya Sekolah Rekonsiliasi atau IG saya Ceenden. Di situ ada banyak informasi kelas-kelas yang akan dibuka, akan diumumkan di sana. Dan teman-teman, buat semua, terutama ini karena banyak perempuan, saya meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita pasti ada alasannya. Tugas kita dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari alasan kenapa Tuhan memberikan kehidupan yang kita alami sekarang, baik buruk ataupun yang menyenangkan. Kalau kita menyadari bahwa setiap kejadian yang kita miliki adalah punya alasannya, maka kita akan punya energi untuk bisa terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Sebesar apapun tantangannya, pasti selalu ada jalan untuk melewatinya. Saya pernah mengalami kehidupan yang sangat luar biasa buruk, jadi berkali-kali saya ingin bunuh diri, saya pernah menjadi latihan, saya juga sangat membenci orang tua saya yang luar biasa, saya tidak pernah punya hubungan yang baik dengan teman-teman saya adalah korban bully yang luar biasa, tapi semuanya itu bisa saya lewati. Oleh karena itu, saya dedikasikan hidup saya untuk sekolah rekonsiliasi, supaya teman-teman di seluruh Indonesia juga punya pemulihan yang layak untuk menangani luka-lukanya. Kita membuat support system, kami bukan psikologi, kami bukan psikolog, kami juga bukan bukan dari akademisi, tapi kami para pembelajar kehidupan yang kami bersaksi bahwa kehidupan ini bisa dijalani lebih baik selama kita punya keyakinan bahwa ada harapan. Gitu aja Nur, terima kasih buat semuanya, terima kasih yang udah bertanya. Teman-teman silahkan hubungi saya langsung di Instagram lewat DM, lanjutkan proses pembelajaran kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Teteh yang sudah sekalian menutup. Terima kasih, Selanjutnya ke Viani. Viani berikan closing statement kepada teman-teman. Ya, kalau dari saya adalah membangun sebuah hubungan rumah tangga itu memang perlu mempersiapkan finansial, tapi hal yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan mental yang kuat dan memastikan bahwa diri kita ini telah sembuh dari luka di masa lalu. Sehingga ketika kita membangun masa depan atau membangun sebuah rumah tangga itu kita sudah sembuh dari luka di masa lalu dan kita bisa menciptakan kenangan-kenangan atau memori yang
baik untuk masa depan bagi kita maupun bagi anak kita. Dan penerimaan diri adalah hal yang utama bagi setiap individu agar kita mampu untuk resilience dalam menghadapi segala macam bentuk permasalahan hidup yang ada. Nah, untuk pola asuh sendiri, bagaimana kemudian antara orang tua dan anak ini bisa membangun sebuah pola komunikasi yang baik. Orang tua kemudian tidak menghakimi anak, tidak membangun sebuah proses komunikasi satu arah, ataupun pola asuh yang diterapkan adalah otoritas, sehingga si anak ini merasa bahwa dirinya juga punya andil untuk menentukan hidupnya ke depan. Untuk dari saya seperti itu, Nur. Terima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dari TNN juga. Terima kasih banyak ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Saya tertarik untuk ikut kelas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Viani. Selanjutnya yang terakhir, closing statement dari Kaulan. Iya, oke, terima kasih. Kalau dari saya, teman-teman, dari sekian lama begitu pembahasan kita sepanjang 2 jam terakhir, yang ingin kali terakhir saya sampaikan adalah untuk menjadi sebuah keluarga yang merdeka adalah kita harus memiliki konsep kesetaraan yang kita bangun dari awal antara sepasang perempuan, sepasang laki-laki, atau menuju sebuah keluarga yang merdeka. Nah, sebaiknya juga pesan adalah bagaimana kita sesama perempuan harusnya saling menguatkan, bukan malah kita saling menjatuhkan. Stigma yang dibangun terhadap perempuan dengan level dengan penyampaian-penyampaian kemudian membuat seorang perempuan merasa dikucilkan, membuat seorang perempuan merasa direndahkan, itu adalah bagian dari bentuk bagaimana kita jatuhkan martabat seorang perempuan. Mungkin bagi teman-teman yang belum menikah secara khusus, karena pendiskusian ini soal keluarga, di film yang kita juga bahas kali ini sebenarnya memperlihatkan dua konsep kehidupan sepasang manusia, dari konsep pernikahan dan konsep sebelum menuju pernikahan, yaitu ada konsep pacaran. Dua-dua itu sangat jelas adalah sebuah relasi yang harus dibangun dengan pemikiran, dengan konsep, dengan akar persoalan konsep kesetaraan. Sehingga kelak ketika kita menikah, kelak ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu, kita akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis, kemudian kita akan menjadi keluarga dengan membangun kehidupan yang lebih bermartabat, kehidupan yang lebih adil di dalam keluarga, kehidupan yang kemudian tidak menyudutkan istri atau tidak menjudutkan suami. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi dalam pendiskusian kali ini. Ke depan bertemu, kita akan menambah ilmu lagi bersama-sama. Pesan bahwa mengenal cinta itu tidak harus dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, kita dipukul, kita ditampling, kita kemudian dicubit, tapi kekerasan ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada pasangan kita, itu adalah merupakan hal yang paling menyakit, yang kemudian akan berujung pada sebuah tindak kekerasan fisik. Jadi, mari kita bangun sebuah konsep hubungan relationship antara satu manusia dengan manusia lainnya, dengan tidak hubungan kekerasan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Wulan, closing statement dari penutup untuk keseluruhan narasumber kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wulan, Viani, dan juga khususnya Teh Nenden yang sudah mau berbagi di kajian drakor kita. Dan saya berharap kalaupun nanti
ada drakor-drakor selanjutnya yang mungkin itu sangat relate dengan isu-isu yang kita alami atau isu-isu yang kita kerjakan, mungkin itu bisa juga menarik untuk kita diskusikan, karena metode untuk mengedukasi orang lain atau membuka ruang-ruang diskusi pun bisa dimulai dari drama-drama Korea ataupun film-film yang lain. Nah, kalau kata Ji Sunwo, hidupmu itu adalah hasil dari keputusanmu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, seperti tadi yang diarahkan oleh teman-teman bahwa kita pasti punya alasan. Kalau Tenenen bilang kita hidup karena ada alasan, maka kita harus mencari alasan kenapa kemudian kita hidup. Nah, itu yang poin-poin yang sangat bermakna sekali yang disampaikan oleh teman-teman narasumber kita pada malam hari ini. Tenenen, terima kasih banyak. Jadi tadi ada informasi bahwa sekolah parenting akan segera dilakukan oleh teman-teman di Sekolah Rekonsiliasi. Silakan teman-teman kepoin akun Instagram apa ya? Susah sekali. Ceenden, itu orang Sunda yang bisa bilang itu. Itu hanya orang Sunda. Orang Banggai Laut susah. Ceenden itu intinya. Dan cari sekolah rekonsiliasi di IG Ceenden. Dan juga biasa di YouTube itu, Teteh biasa sering buat konten. Ya, ada YouTube-nya juga. Ya, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ternyata luar biasa sekali diskusi kita 2 jam lebih ini, Teteh. Ya, ada dari Semarang, ada Mauren, ada dari Garut, Teh Dewi Nadifa, Yusef Abdurrahman, ada dari Tasik, itu murid-murid SR. Salam kenal semua. Terima kasih Nur sudah membuat acara ini luar biasa. Ini doa dari saya karena sebelumnya saya mau bikin kajian drama Korea ini tapi nggak jadi. Soalnya beberes dulu di rumah. Di piring. Hanya saya culik Teteh lebih awal, jangan sampai ada kajian yang lain. Iya, terima kasih Kak Wulan, terima kasih Kak Fiani. Semoga ada kesempatan untuk terima kasih lagi. Terima kasih bisa Teteh. Kolaborasi. Saya siap untuk dipanggil ke sana membantu teman-teman SM, membantu teman-teman para pejuang kesetaraan dan anti kekerasan dalam rumah tangga. Asik sekali. Thank you, Teh. Thank you informasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah ikutan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Salam sehat. Aidin wal faizin. Minal aidin. Minal aidin. Minal aidin. Ya, sama-sama. Teman-teman, saya akhiri selaku moderator. Soalnya tadi langsung ditutup secara ini sama Teteh. Live streamingnya masih bisa dinikmati di akun Facebook Sekolah Membine. Teman-teman mungkin yang tidak sempat mengikuti dari awal bisa mengikuti di Facebooknya. Wah, ternyata sudah banyak yang keluar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur, sehat-sehat. Iya, Teteh. Terima kasih, Teteh. Anggi, kenapa lu nggak bersuara, Anggi? Iya, Anggi ini kayaknya lagi habis nidurin ini yang kecil. Iya. Thank you, Teh. Semoga bisa ketemu lagi di Palu. Ya, thank you, Anggi. Sehat terus. Minal aidin.